Selamat pagi dan berkah dalam berjumpa lagi dengan Pak Yanto pada hari ini. Hari ini Pak Yanto akan menjelaskan tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran IPA. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang rangkaian listrik. Di rumah tentunya anak-anak sudah memakai alat-alat listrik sehingga tahu bagaimana rangkaian listrik pada hari ini. Mari kita pelajari bagaimana proses penyaluran listrik ke rumah-rumah kita. Yang pertama, lampu di rumah kita dapat menyala karena ada arus listrik. Arus listrik terjadi karena elektron mengalir di rangkaian listrik. Arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Semakin banyak elektron yang mengalir setiap detik, maka arus listrik semakin kuat. Listrik di rumah kita dihasilkan oleh generator pada pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik, tegangan dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaik tegangan. Kemudian listrik disalurkan melalui menara sudet, yaitu saluran udara tegangan tinggi. Dari sudet, listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangan menjadi 20 kV. Listrik disalurkan ke gardu distribusi, tegangan diturunkan menjadi 220 volt. Listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Listrik yang diterima di rumah penduduk disalurkan melalui rangkaian kabel. Bagaimana bentuk gambarnya? Lihat seperti ini gambarnya. Dari pembangkit listrik, kemudian masuk di tegangan listrik yang dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaik tegangan. Kemudian ini listrik disalurkan melalui menara sudet. Kemudian tegangan diturunkan hingga 20 kV di gardu induk. Kemudian disalurkan melalui gardu distribusi, tegangan turunkan menjadi 220 volt, baru ke rumah-rumah penduduk. Nah, bagaimana komponen dalam rangkaian listrik? Yang pertama adalah sumber listrik, yaitu benda-benda yang menghasilkan listrik, misalnya baterai, aki, pembangkit listrik. Kemudian konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, misalnya kabel dan lempengan logam. Yang berikut adalah alat-alat listrik, yaitu semua benda yang berfungsi jika mendapat energi listrik, contohnya lampu, motor, dan sebagainya. Kemudian saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang berikut adalah sekering. Sekering berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Sekering ini digunakan untuk memutus arus listrik agar tidak terjadi konsleting. Apa itu konsleting? Konsleting adalah hubungan pendek antara muatan elektron dan proton. Konsleting ini akan dapat menimbulkan kebakaran. Yang sebagai konduktornya. Bagaimana rangkaian listrik? Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan hubungan antara komponen dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Berdasarkan susunan antara komponen dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Apa itu? Rangkaian listrik yang semua komponen belum terhubung. Ini gambarnya. Kemudian dengan demikian arus listrik tidak mengalir sehingga arus listrik tidak akan menyala. Ini masih dalam keadaan off saklarnya. Kemudian rangkaian tertutup.
yaitu rangkaian listrik yang semua komponen sudah terhubung. Dengan demikian arus listrik dapat mengalir dan alat listrik dapat menyala. Ini sudah terhubung, maka ini lampu akan menyala. Ini saklarnya dalam keadaan on, maka lampu akan menyala. Kemudian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri biasanya digunakan pada lampu hias dan senter. Ini baterai disusun secara seri, sedangkan ini lampu disusun secara seri. Yang berikut perbedaan rangkaian seri pada lampu dan senter. Kalau rangkaian seri pada senter, nyala lampu lebih terang. Semakin banyak baterai yang nyala yang dipakai, maka lampu akan semakin terang. Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Kalau rangkaian seri pada senter, nyala lampu lebih terang. Semakin banyak baterai yang nyala yang dipakai, maka lampu akan semakin terang. Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Sedangkan rangkaian seri pada lampu, arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu lain. Jika lampu padam, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan padam karena arus listrik terputus. Lampu yang satu dengan yang lain tidak sama terang. Kemudian rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi arus listrik. Rangkaian paralel biasanya digunakan pada rangkaian lampu di rumah, di kantor, sekolah, atau instansi lainnya. Ini di baterai disusun secara paralel, sedangkan ini lampu disusun secara paralel. Apakah perbedaan antara rangkaian paralel pada baterai dan lampu? Kalau rangkaian paralel pada baterai, nyala lampu tidak bertambah terang. Nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan sebuah lampu saja. Baterai yang disusun secara paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Nah, sekarang kalau rangkaian paralel pada lampu, arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Jika satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala karena arus listrik tidak listrik. Ini baterai. Baterai ini menghasilkan energi listrik. Nah, ini lampunya. Ini lampu ini menghasilkan cahaya. Kemudian ini lempengan logam atau kadang-kadang juga diganti kabel. Ini adalah menghantarkan listrik dari baterai ke lampu. Sedangkan ini adalah saklar, ini digunakan untuk mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Nah, demikian tentang rangkaian listrik. Maka tugasnya adalah nanti membuat rangkaian listrik pada kertas karton atau membuat rangkaian listrik menggunakan kabel-kabel, baterai, dan lampu seri dan paralel ditempel di kertas karton atau kardus. Kemudian nanti hasilnya difoto. Jangan lupa diberi nama. Setelah kamu membuat rangkaian listrik, maka silahkan buat laporan cara kerjanya. Yaitu yang pertama, nama percobaan itu apa, rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kemudian tujuan percobaannya membuat rangkaian seri atau paralel. Kemudian alatnya apa saja yang dipakai. Kemudian langkah-langkah kerja, yaitu yang pertama nanti kamu menyusun apa dulu, atau mungkin yang pertama menghubungkan kabel dengan baterai, atau menghubungkan kabel dengan lampu dan sebagainya. Itu cara membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, terima kasih. Sekian dan selamat belajar. Semoga tetap semangat.
dan semakin berhasil belajar. Semoga tetap semangat dan semakin berhasil dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.